Ja, er waren heel veel meningen van mensen die dachten dat ik heel... Bikin semua auto kaget. Mes Hilgers kritik keputusan coret Marcelino kurang pas dan bikin gelandang Arab Saudi lebih leluasa. Jakarta, 29 September 2025. Keputusan pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert mencoret nama Marcelino Ferdinand dari skuad yang akan menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ternyata memicu reaksi dari sesama pemain. Salah satu yang memberi tanggapan cukup berani adalah Mes Hilgers, meskipun dirinya sendiri juga tidak dipanggil. Dalam sebuah pernyataan yang menggambarkan kekecewaannya, Hilgers menyebut bahwa keputusan pencoretan Marcelino kurang pas. Ia menambahkan bahwa tanpa kehadiran Marcelino, gelandang-gelandang Arab Saudi nanti bakal lebih leluasa bergerak di lapangan. Bagi saya sih, kurang pas jika Marcelino dicoret. Dan saya yakin, gelandang Arab Saudi akan lebih leluasa di lapangan nanti, ujar Hilgers dengan kepala digelengkan. Ia juga menegaskan, Marcelino adalah gelandang serang yang sangat berbakat menurut saya. Latar belakang, Marcelino dicoret, Hilgers juga tak masuk. Keputusan Kluivert ini memang mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand dikenal sebagai pemain muda yang punya performa menjanjikan dan bahkan memiliki catatan apik di pentas internasional. Menurut PSSI, alasan Marcelino tidak dimasukkan ke skuad adalah evaluasi terhadap performanya dalam uji coba internasional melawan Taiwan dan Lebanon, serta belum adanya menit bermain reguler di klubnya AS Trencin. PSSI serta juru bicara mengklaim bahwa pemilihan pemain adalah hak penuh pelatih dan bukan campur tangan federasi. Sementara itu, Mes Hilgers juga menjadi salah satu pemain yang dicoret dari skuad, meskipun penyebab pasti pencoretannya belum sepenuhnya jelas. Beberapa media menyebut bahwa Hilgers tengah menghadapi masalah klub yang dianggap bisa memengaruhi fokusnya. Jadi dalam situasi ini, baik Marcelino maupun Hilgers sama-sama absen dari daftar 28 pemain yang diumumkan Kluivert untuk menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Inti kritik Hilgers, mengapa kurang pas? Pernyataan Mes Hilgers mengandung beberapa poin inti. Pencoretan yang tidak tepat. Hilgers menyebut kurang pas atas keputusan mencoret Marcelino. Kata kurang pas ini menunjukkan bahwa menurutnya keputusan tersebut tidak seimbang dengan sejarah dan kapasitas Marcelino sebagai pemain muda Indonesia yang memiliki potensi tinggi. Dampak taktis ke lawan. Hilgers mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ketidakhadiran Marcelino akan memudahkan gelandang-gelandang Arab Saudi untuk lebih leluasa bergerak dalam laga nanti. Dengan kata lain, menurutnya Marcelino bisa menjadi penghalang strategis terhadap penguasaan lini tengah tim lawan. Keyakinan terhadap kualitas Marcelino, Hilgers menegaskan bahwa Marcelino adalah gelandang serang yang berbakat menurut pandangannya. Ini menunjukkan bahwa Hilgers percaya kualitas Marcelino cukup untuk bersaing menghadapi tekanan dari level internasional. Pernyataan ini tentu cukup tegas. Terlebih datang dari seorang pemain yang juga tersingkir dari skuad dalam konteks sepak bola profesional. Kritik semacam ini berisiko memunculkan gesekan internal, namun juga bisa memantik diskusi lebih terbuka mengenai seleksi skuad dan filosofi pelatih. Menimbang argumen dari berbagai sisi agar pembaca memperoleh gambaran yang lebih seimbang, berikut ini analisis dari pro dan kontra terkait pernyataan Hilgers. Argumen yang mendukung Hilgers, catatan masa lalu Marcelino. Marcelino pernah mencetak gol penting melawan Arab Saudi saat Indonesia meraih kemenangan bersejarah atas mereka di Stadion GBK. Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan pemain biasa ketika menghadapi lawan-lawan besar Asia. Potensi kreativitas di tengah lapangan. Sebagai gelandang serang, Marcelino dirasakan oleh Hilgers sebagai pemain yang bisa menambah variasi dan ancaman ofensif tambahan dari jarak tengah. Tanpa dia, tim nasional bisa kehilangan dimensi kreativitas atau wujudan di lini tengah. Pesan moral untuk pelatih dan manajemen. Pernyataan Hilgers bisa dianggap sebagai pengingat bahwa keputusan seleksi tidak boleh hanya berdasar statistik terkini saja, tetapi juga harus memperhatikan momentum, mental, sejarah melawan lawan, dan profil pemain. Argumen yang menentang, atau setidaknya yang menjadi alasan Kluivert/PSSI, kekurangan jam bermain. PSSI dan tim pelatih
menyoroti bahwa Marcelino belum mendapatkan menit bermain signifikan di klubnya, sehingga kemungkinan berada dalam kondisi kurang fit atau kurang teruji di level kompetitif tinggi. Evaluasi performa uji coba. Menurut penjelasan dari PSSI, performa Marcelino dalam uji coba melawan Taiwan dan Lebanon dianggap belum memuaskan atau kurang konsisten, sehingga menjadi bahan evaluasi. Suara.com. Filosofi pelatih An. Keselarasan tim. Pelatih bebas memilih skema dan karakter pemain yang dianggap cocok dengan taktiknya. Kadang pemain dengan performa bagus dalam momen tertentu saja tidak cukup kalau tidak sesuai skema tim. Risiko intervensi internal. Jika seleksi pemain didikte oleh opini publik atau pemain, hal itu bisa mengganggu otoritas pelatih dan mekanisme yang seharusnya objektif berdasarkan persiapan teknis taktis. Reaksi publik dan media. Pencoretan Marcelino langsung menuai sorotan tajam di media dan media sosial. Banyak netizen mempertanyakan keputusan tersebut, terutama karena Marcelino memang memiliki rekam jejak positif menghadapi Arab Saudi. Media asing, seperti media Vietnam, pun turut terkejut dengan absennya nama Marcelino dalam daftar skuad Indonesia, memandang ini sebagai keputusan yang cukup kontroversial. Beberapa portal juga menyoroti ironi bahwa pemain yang dulu dianggap favorit Kluivert kini justru dikesampingkan. Reaksi dari kalangan media bola Indonesia beragam. Ada yang setuju dengan kritik Hilgers, menyebut bahwa keputusan seleksi terasa radikal. Ada pula yang mempertahankan posisi Kluivert bahwa pelatih pasti punya pertimbangan internal yang tidak dipublikasikan. Implikasi terhadap timnas Indonesia. Pernyataan seperti yang disampaikan Hilgers dapat memiliki beberapa dampak. Tekanan untuk pelatih. Kluivert dan tim pelatih kini berada di posisi bawah sorotan publik. Bila performa tim buruk dalam laga melawan Arab Saudi atau Irak, kritik terhadap keputusan pencoretan Marcelino bisa menjadi bahan bantahan tajam. Moral pemain. Bagi Marcelino sendiri, kabar pencoretan dan kritik dari rekan seperti Hilgers bisa memengaruhi kondisi mentalnya. Apakah membuatnya lebih semangat membuktikan atau malah membuatnya tertekan? Diskursus publik tentang transparansi seleksi. Pernyataan ini membuka ruang diskusi publik. Seberapa transparan pelatih dan federasi dalam menjelaskan kriteria seleksi dan evaluasi pemain? Akankah PSSI atau Kluivert membuka kriteria seleksi lebih terbuka ke publik? Pengaruh terhadap dinamika internal. Bila hubungan antar pemain, pelatih dan manajemen tidak dikelola dengan baik, kritik terbuka semacam ini bisa memunculkan gesekan internal. Namun, jika ditanggapi dengan bijak, ini bisa menjadi pemicu introspeksi dan perbaikan mekanisme seleksi. Kata akhir, N. Penutup, pernyataan Mes Hilgers yang cukup berani mengkritik pencoretan Marcelino Ferdinand membuka babak baru dalam drama persiapan timnas Indonesia menghadapi laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Hilgers menilai keputusan itu kurang pas, dengan alasan bahwa Marcelino berpotensi menjadi elemen kunci untuk menghadang kreativitas gelandang lawan di tengah lapangan. Namun, keputusan seleksi pemain tidaklah sesederhana memilih nama-nama favorit. Ada faktor teknikal, fitness, performa terkini dalam uji coba, dan kesesuaian taktik yang harus dipertimbangkan. Penjelasan PSSI menyebut bahwa kurangnya menit bermain dan evaluasi performa menjadi alasan utama pencoretan. Apakah kritik Hilgers akan memengaruhi keputusan pelatih ke depan? Atau justru menjadi riak kecil dalam persiapan tim? Waktu dan hasil di lapangan nanti yang akan menjadi saksi. Bila timnas mampu tampil kuat, kekritisan akan reda. Jika sebaliknya, keputusan pencoretan ini bisa menjadi batu sandungan yang panjang dalam narasi sepak bola nasional. Marcelino Ferdinand dicoret dari timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan Patrick Kluivert. Kejutan besar datang dari daftar pemain timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert resmi tidak menyertakan nama gelandang muda berbakat Marcelino Ferdinand dalam pemanggilan Garuda Calling. Keputusan ini langsung menimbulkan sorotan publik lantaran Marcelino dikenal sebagai salah satu andalan Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Langkah Kluivert mencoret Marcelino tidak berdiri sendiri. Beberapa pemain lain yang sebelumnya kerap menghiasi skuad timnas juga ikut absen. Hal ini memperlihatkan adanya standar baru dalam seleksi pemain yang menekankan konsistensi di level klub serta performa aktual.
bukan semata nama besar atau reputasi masa lalu. Perjalanan karir dan peran Marcelino di Timnas Indonesia. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand langsung mencuri perhatian lewat visi bermain yang matang. Meski masih berusia muda, ia sering dipuji karena kemampuan mengatur tempo serangan, ketenangan dalam membawa bola, serta naluri mencetak gol dari lini kedua. Beberapa momen ikonik lahir dari kakinya, termasuk gol penting di ajang Piala AFF dan kontribusinya dalam kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Tak heran namanya cepat melekat di hati publik pecinta sepak bola tanah air. Namun perjalanan cemerlang itu mulai terhambat oleh masalah minimnya menit bermain di level klub. Marcelino sempat berkarir di Belgia bersama KMSK Denzee, lalu pindah ke Inggris memperkuat Oxford United sebelum akhirnya merapat ke klub Slovakia AS Trenčín. Sayangnya, baik di Belgia maupun Inggris, ia lebih banyak berkutat dengan latihan ketimbang kesempatan bermain di lapangan. Kondisi ini dianggap sangat mempengaruhi real time serta kebugaran fisiknya. Alasan Kluivert mencoret Marcelino. Yang pertama, minim menit bermain di klub. Kluivert menilai bahwa seorang pemain timnas harus aktif dan konsisten tampil di klubnya. Marcelino tidak mendapatkan waktu bermain yang memadai dalam 2 musim terakhir. Di Denzee, ia tidak mencatatkan satupun penampilan resmi. Sementara di Oxford United, kesempatan bermainnya juga nyaris tidak ada. Saat bergabung ke AS Trenčín pada awal musim 2025-2026, ia kembali menghadapi kendala administrasi dan adaptasi sehingga belum diturunkan ke kompetisi resmi. Yang kedua, penampilan kurang meyakinkan di uji coba. Berdasarkan catatan dari Tribun Medan, Marcelino memang diturunkan dalam laga uji coba timnas menghadapi Taiwan dan Lebanon. Akan tetapi ia hanya tampil sebagai pemain pengganti. Kontribusinya dinilai tidak signifikan, sehingga posisinya dalam daftar Garuda Calling terancam. Kluivert menilai bahwa saat ini ada pemain lain yang lebih siap dan lebih bugar untuk menjalani pertandingan berat di babak kualifikasi. Yang ketiga, standar baru seleksi pemain. Keputusan Kluivert adalah bagian dari kebijakan tegas dalam membentuk tim. Ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan tempat bagi pemain manapun, termasuk bintang populer sekalipun. Setiap posisi akan diperebutkan secara adil berdasarkan performa terbaru, bukan pencapaian masa lalu. Pesan ini menjadi sinyal keras bagi semua pemain untuk menjaga performa di level klub jika ingin mempertahankan tempat di timnas. Reaksi publik dan warganet. Langkah mewujudkan Kluivert langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Tagar @merceng, julukan untuk Marcelino, sempat menduduki trending topik di platform X Twitter. Ribuan komentar warganet bermunculan memperdebatkan keputusan pencoretan tersebut. Sebagai warganet mengkritik keputusan Kluivert dengan alasan bahwa Marcelino adalah simbol kreativitas lini tengah yang sulit digantikan. Ada pula yang menyebut bahwa pelatih seharusnya memberi kesempatan baginya untuk tetap berkembang di timnas Indonesia, meski menit bermain di klub terbatas. Namun banyak juga yang mendukung keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa sepak bola profesional harus berlandaskan pada performa nyata, bukan sekedar nama besar. Tantangan bagi Marcelino. Pencoretan ini bisa menjadi momen refleksi bagi Marcelino Ferdinand. Ia dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan diri kembali baik di level klub maupun timnas. Dengan bergabung ke AS Trenčín di Slovakia, Marcelino memiliki kesempatan baru untuk mengembangkan karirnya. Jika ia mampu menembus skuad utama dan bermain reguler, peluang kembali ke timnas tentu terbuka lebar. Patrick Kluivert menegaskan bahwa pintu timnas tetap terbuka bagi siapapun. Artinya, Marcelino tidak benar-benar kehilangan tempat, melainkan harus membuktikan bahwa dirinya layak dipanggil kembali. Implikasi untuk timnas Indonesia. Keputusan mencoret Marcelino dan beberapa pemain lain sekaligus menunjukkan arah baru dalam manajemen skuad Garuda. Ada 3 hal penting yang bisa dicatat. Yang pertama adalah seleksi lebih ketat. Pemain yang tidak aktif di klub tidak akan otomatis dipanggil meski punya nama besar. Peningkatan kompetisi internal. Dengan adanya pencoretan ini, peluang terbuka lebar bagi pemain lain yang sedang on fire di klubnya. Yang ketiga, ada pesan tegas bagi semua pemain. Kluivert ingin membangun budaya kompetitif. Tidak ada tempat yang aman bagi siapapun. Kesimpulannya, pencoretan Marcelino Ferdinand dari skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat menjadi salah satu keputusan paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan penilaian objektif tentang performa dan kebugaran pemain. Faktor utama yang membuat Marcelino terpinggirkan adalah minimnya menit bermain di klub, performa kurang meyakinkan di laga uji coba, serta penerapan standar seleksi baru yang lebih ketat oleh Patrick Kluivert. Meski mengejutkan publik dan memicu perdebatan,
Keputusan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi semua pemain timnas untuk kembali mendapatkan tempat di skuad Garuda. Marcelino harus membuktikan dirinya di level klub terlebih dahulu. Kini semua mata tertuju pada kiprahnya di AS Lensin. Apakah ia mampu bangkit dan kembali merebut tempat di timnas? Hanya waktu yang bisa menjawab.